silinder itu pergerakannya bisa kita gambarkan menggunakan displacement diagram. Displacement diagram gambarnya sesederhana ini. Artinya cukup diagram kondisi di mana dia direpresentasikan dengan koordinat yang satu horizontal, yang satu vertikal, atau koordinat X dan koordinat Y, di mana koordinat X adalah biasanya korelasinya kepada waktu, sementara koordinat Y adalah hubungannya kepada posisi atau intensitas dari silinder, pergerakan silinder. Kita lihat di sini. Seandainya silinder itu diaktifkan, maka akan ada 4 posisi. 1, jika dia belum diaktifkan, berada di posisi awal. Contoh di sini adalah pada detik ke awal. Seandainya dia diaktifkan, maka akan ada proses atau waktu di mana dia memiliki jeda dari kondisi retract menjadi expand, atau dari kondisi masih pendek kemudian memanjang atau mengembang. Nah, ini adalah posisi mengembang maksimal. Itu ada jeda waktu atau kita sebut dengan rise interval. Kalau dia lebih cepat, maka rise intervalnya pasti pendek. Rise interval lebih cepat bisa dipengaruhi oleh tekanan dan besarnya silinder itu sendiri atau volume dari silinder itu sendiri. Size dari silinder. Nah, selanjutnya ada yang kita sebut dengan waktu dwell. Istilahnya waktu jedanya. Nah, waktu dwell ini adalah kondisi di mana dia tidak melakukan tidak ada perubahan posisi. Dia tidak memanjang dan dia tidak memendek. Nah, selanjutnya kondisi yang berikutnya adalah kondisi di mana piston itu memendek atau retract. Kondisi memendek tersebut kita bisa lihat adalah kita sebut dengan return interval. Dia dari posisi vertikal tertinggi menuju ke posisi vertikal yang terendah, dan kemudian pada posisi terendah, pada saat dia tidak melakukan kegiatan atau tidak ada perubahan distance, maka kita sebut juga dwell interval. Sehingga kalau kita melihat contoh di sini, kita ambil contoh, ada kasus, contohnya di sini ada 2 buah konveyor, konveyor 1 dan konveyor 2. Kita lihat di konveyor 1, ujungnya dihubungkan dengan silinder 1A. Sementara di konveyor 2, pada sisi kanannya dihubungkan dengan silinder 2A. Pertanyaannya adalah, siapa yang bergerak lebih dahulu seandainya kita melihat suatu sistem seperti ini? Taunya dari mana? Taunya dari displacement diagram yang ada di sebelah kanannya. Kita lihat di sini bahwa ternyata 1A dan 2A bisa diplot, displacementnya adalah seperti ini. Artinya kita lihat 1A lebih dahulu bergerak. Jadi 1A akan bergerak lebih dahulu, bergerak expand pada posisi 1 di posisi terendah, menuju ke posisi maksimal di posisi 2. Sehingga kalau ada barang, berarti barang melalui konveyor 1 lebih dahulu. Lalu kemudian akan diarahkan menuju ke arah atas atau gerakan vertikal karena didorong oleh silinder 1A. Nah, posisi 2 ini adalah posisi rise interval. Dari 1 ke 2. Lalu kemudian posisi 2 ke 3 adalah dwell interval. Nah, pada saat dia sudah mencapai maksimum rise atau maksimum expand, di saat itulah, pada saat itu silinder 2 akan aktif bergerak. Nah, karenanya di sini kita lihat bahwa silinder 2 melakukan rise interval di saat silinder 1A sudah berada di posisi 2 atau sudah berada di
maksimum rise intervalnya. Nah, baru disusul oleh silinder 2. Lalu setelah silinder 1 dan silinder 2 expand dua-duanya, siapa yang dahulu akan melakukan retract? Kalau dilihat dari gambar di sini, menunjukkan bahwa silinder 1 dahulu yang akan melakukan retract atau kembali pada posisi awal, memendek. Lalu pada saat silinder 1 sudah selesai memendek, diikuti oleh silinder 2 yang juga akan memendek atau retract. Nah, dengan adanya displacement diagram ini, kita bisa tahu bahwa sistem kerjanya adalah seperti itu. Seandainya tidak, maka kita bisa saja membuat bahwa silinder 2 yang bergerak lebih awal. Atau silinder 1 bergerak, silinder 2 bergerak, dan kemudian silinder 2 yang kembali lebih awal, dan terakhir silinder 1. Bisa saja. Tergantung kita membuatnya atau kita mengendalikannya bagaimana. Itulah makanya valve kita gunakan sebagai pengendalinya agar kita bisa mengarahkan siapa yang bergerak, siapa yang tidak bergerak. Nah, ini adalah gambar regulator yang umumnya dipasang pada sistem pneumatik sebelum menuju ke silinder atau digunakan menuju valve. Bentuk lain dari single acting cylinder milik salah satu perusahaan terkenal di bidang pneumatik. Kita lihat simbolnya sama, tapi bentuk aslinya atau realnya mungkin agak sedikit berbeda. Tapi ingat bahwa kita bisa tahu bahwa ini single acting karena portnya hanya satu. Selanjutnya ini double acting, kita bisa lihat ada 2 port. Simbolnya sama. Nah, ini adalah cara merangkai. Nah, saya akan lanjut sistem rangkaian tersebut berikutnya. Dan yang paling penting adalah kalau Anda sudah melihat apa bedanya sistem mekanik dengan sistem manual, sebelah kanan ini adalah valve yang kita sebut valve mekanik. Artinya apa? Artinya dia akan membuat atau mengalirkan udara dari port yang satu menuju port berikutnya jika apa? Jika tuas yang ada di sini tertekan atau diaktifkan oleh suatu sistem mekanik. Contoh di sini adalah menggunakan silinder. Nah, jadi kalau misalkan silindernya bergerak ke sini, maka otomatis tuasnya akan tertekan, dan karena tertekan maka dia akan mengalirkan udara. Contoh di sini adalah sumbernya, dari sumber menuju ke valve yang lain misalkan di sini. Nah, itu bedanya dengan yang manual. Ini adalah manual. Nah, contoh yang manual adalah ini perlu campur tangan manusia untuk mengaktifkan valve ini. Ini adalah jenis valve manual. Pada saat ditekan, sumbernya kita lihat dialirkan menuju kepada silinder. Jadi ini adalah beberapa sistem yang umum atau yang kita kenal dan Anda mungkin perlu tahu. Dan umumnya kita sebelum merangkai biasanya kita membuat semacam diagramnya untuk mengetahui sistemnya. Nah, nanti Anda akan belajar mengenai ini dan terutama Anda akan melakukan simulasi sehingga Anda bisa lebih paham mengenai hal tersebut. Jika Anda melihat di sini, Anda melihat bahwa ini adalah double acting cylinder dihubungkan dengan valve. Valve-nya apa ini? Kalau Anda bisa melihat di sini maka valve-nya ini adalah udah pasti karena ada 2 kotak, kotak 1 dan kotak 2, pasti per 2. Pertanyaannya, ada berapa jumlah portnya? Kita hitung saja, 1, 2, 3, 4, 5. 5 port, 2 posisi. Ini adalah valve 5 per 2. 5 per 2 apa? Kalau kita lihat di sini ada gambar segitiga. Berarti dia pneumatik. Artinya, valve ini berubah posisi dari posisi 1 menuju ke posisi 2 jika ada tekanan udara. Tekanan udara di mana? Dari valve yang sebelumnya. Valve ini adalah valve logika OR, sementara yang di sini juga akan aktif jika di
berikan sinyal dari valve yang ada di sini. Nah, valve ini adalah tipenya 3/2. 2 kotak, 1, 2, 3 port. Nah, sedangkan yang ini karena di bagian sampingnya ini ada tuas yang landai, maka dia pasti ini digerakkan secara mekanik. Jadi ini adalah valve 3/2 dan mekanik. Nah, sementara yang ini adalah valve 3/2 tapi manual. Yang ini juga sama, 3/2 manual. Sehingga jika salah satu dari dua valve ini ditekan, maka akan mengalirkan udara, menggerakkan valve yang ada di atas ini, sehingga posisinya berubah dari sini menuju ke posisi kiri. Dengan kata lain, kalau kita lihat di sini, sumber itu berasal dari sini, yaitu port 1. Artinya pada saat dia berada di posisi kedua, port 1 akan dihubungkan kepada port 4. Sehingga pada saat di sini salah satu ditekan, silinder double acting cylinder ini, piston dari double acting cylinder ini akan expand atau bergerak ke kanan. Kebalikannya jika sebelah sini, jika dia terkena aksi berupa gerakan dari sistem mekanik, maka dia akan mengalirkan port 1 menuju port 2. Kalau di sini pada saat dia tidak tertekan, port 1 tertutup. Artinya tidak ada udara penekan. Sementara apapun yang ada di port 2 akan dikeluarkan menuju port 3. Tekanan udara. Nah, sehingga pada saat dilakukan penekanan pada S3, maka port 1 terhubung dengan S2. Kita lihat di sini. Ini adalah port 1, ini adalah port 2. Nah, begitulah cara membaca diagram atau skema dari rangkaian pneumatik. Anda akan lebih mudah memahaminya nanti setelah menggunakan software simulasinya. Ya. Itu saja pertemuan kali ini mengenai pemahaman sistem pneumatik, baik itu rangkaian pneumatiknya, valve, dan juga bagaimana membaca simbolnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.